Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang mau belajar. Ketemu lagi dengan saya, Rizky Pahlawan. Kali ini kita akan belajar untuk meriset kata kunci. Biasanya banyak dari kita yang memulai belajar untuk jualan online. Permasalahannya adalah bingung untuk cari produk. Nah, di sini saya menawarkan kepada teman-teman sekalian, khususnya bagi Anda yang belum punya produk, di sini saya menawarkan peluang kerjasama, yaitu di produk seragam sekolah dalam jumlah grosir. Hingga saat ini kami sudah mempunyai beberapa mitra di Surabaya, beberapa mitra produsen di Surabaya yang siap mengirimkan seragam sekolah dalam jumlah grosir ke seluruh Indonesia. Bagi teman-teman yang mau bergabung atau mau join dengan bidang usaha kami, teman-teman bisa kontak nomor telepon di bawah ini, atau teman-teman juga bisa klik websitenya di distributor seragamsekolah.co.id. Kemudian sekarang kita balik lagi ke materi, yaitu gimana caranya untuk meriset kata kunci. Sebelum masuk ke tutorialnya, saya akan jelaskan kenapa pentingnya, apa fungsinya buat riset, kenapa kita harus melakukan riset sebelum akhirnya kita melakukan promosi. Di sini saya simpulkan ada 3 dari manfaat riset. Yang pertama yaitu untuk mencari ide jualan. Ya, ini pas buat teman-teman yang problemnya masih belum punya produk. Nah, ini salah satu untuk cari ide jualan, caranya seperti ini. Teman-teman bisa buka browser, bisa buka search engine-nya di Google. Silakan ketikkan kata pertama buying keyword-nya, dan kata kedua kota yang Anda targetkan untuk jualan online. Misalkan ini, jual dan kota targetnya Jogja. Tapi kursornya silakan ditaruh di tengah. Nanti akan muncul rekomendasi dari Google, produk-produk apa yang akan laku di kota itu. Misalkan ini grosir, kemudian kota targetnya Jogja. Nah, ini produk-produk yang laku di Jogja dalam kategori grosir. Dan ini yang jual atau yang eceran. Kemudian kalau misalkan kita mau jualan di Surabaya, kita mau menarget kota Surabaya, tinggal ketik aja buying keyword-nya jual atau grosir, kemudian belakangnya Anda kasih kota targetnya Surabaya misalkan. Nah, ini produk yang laku di Surabaya dalam kategori grosir. Kalau yang ini dengan kategori eceran. Itu dari fungsi yang pertama, yaitu mencari ide jualan. Kemudian manfaat riset yang kedua yaitu kita bisa mencari kata kunci yang potensial untuk jualan kita. Misalkan ini pakai tools Google Trend ya. Di Google Trend itu kalau kita ketikkan kata kuncinya produknya kita, pasti ada 2 poin, yaitu yang pertama yang rising atau yang meningkat, yang kemudian yang kedua yaitu yang teratas. Nah, bedanya kalau yang meningkat ini diakumulasi berdasarkan yang booming atau yang lagi viral. Ini yang lagi viral untuk saat ini. Kemudian kalau yang teratas atau yang top ini diakumulasi berdasarkan kuantitas pencarian atau jumlah pencarian selama jangka waktu tertentu, misalkan 12 bulan terakhir kalau yang biasa kita lakukan. Jadi saran saya utamakan kata kunci yang memang benar-benar meningkat atau yang rising atau yang sedang viral. Kemudian kalau berikutnya silakan pakai yang teratas atau yang top. Manfaat riset yang berikutnya yaitu untuk mengetahui lokasi atau target pasarnya kita. Nah, ini untuk kategori baju sekolah dan ini untuk kategori seragam sekolah. Kalau kita lihat, nomor 1 untuk kategori baju sekolah ini di kota Medan. Sedangkan yang di seragam sekolah ini kota. Nah, inilah contoh perbedaan persepsi. Misalkan kalau di Medan orang nyebutnya baju sekolah. Sedangkan kalau di Surabaya dan Makassar orang nyebutnya seragam sekolah. Padahal produknya sama. Nah, dari sini kita bisa ambil keputusan. Misalkan kita mau target kota Medan, berarti kita harus pakai kata kunci baju sekolah atau harus prioritaskan kata kunci baju sekolah. Sedangkan kalau kita mau target kota Surabaya, maka kita harus prioritaskan kata kunci seragam sekolah. Nah, itulah ketiga manfaat dari riset. Saya ulangi dari yang pertama, yaitu 1, mencari ide jualan. Yang kedua, mencari kata kunci yang potensial untuk jualannya kita. Yang ketiga, untuk mengetahui target pasarnya kita. Kemudian dari ketiga fungsi ini, kita bisa ambil keputusan setelah kita meriset. Dari ketiga pertimbangan tadi, kita bisa ambil keputusan. Yang pertama, kita bisa menentukan produk apa yang harus kita jual.
Kemudian yang berikutnya, bagaimana caranya kita berjualan. Dan ketiga, kepada siapa kita harus berjualan. Contohnya yang nomor 3 ini, kita kan tadi sudah menemukan kota target ya dari jualannya kita. Misalkan ini kota targetnya Medan, berarti saya harus gabung di grup Facebook, di grup jual beli Medan, harus pakai iklan baris Medan. Dan misalkan ini Surabaya, kita harus gabung grup jual beli Surabaya di Facebook misalkan. Kemudian saya harus pasang iklan baris yang kota targetnya ada di Surabaya. Jadi contohnya seperti itu. Berikutnya kita langsung praktek. Silakan buka sheet baru di Excel. Nah, 2 ya, sheet 1 dan sheet 2. Sheet pertama kita rename. Kita rename menjadi seleksi google.co.id atau saya singkat GCI. GCI. Kemudian yang berikutnya kita pakai 2 tools. Yang pertama google.co.id, yang kedua Google Trend. Ini saya rename jadi seleksi Google Trend atau saya singkat GT. Seleksi GT. Langsung kita mulai dari yang langkah pertama, yaitu silakan klik di sheet yang seleksi GCI. Pertama-tama kita harus punya kata kunci yang terdiri dari 2 frase atau 2 kata. Misalkan seragam, kemudian sekolah. Kita pisahkan menjadi 2 kolom, seragam dan sekolah. Nah, biasanya di sini ada pertanyaan dari teman-teman. Kenapa harus 2 kata? Kenapa enggak 1 kata? Atau kenapa enggak lebih dari 2 kata? Di sini saya jelaskan, kalau kita hanya menyeleksi 1 kata, ini akan terlalu luas. Jadi kita risetnya agak susah karena katanya terlalu luas. Karena kalau yang ini kategori seragam kan, seragam nggak cuma sekolah aja, misalkan seragam kantor, seragam batik, dan seragam yang lainnya misalkan. Nah, kita akan susah kalau cuma dengan 1 kata. Kemudian ada pertanyaan, kenapa nggak 3 kata atau 4 kata? Biasanya kalau 3 kata atau 4 kata itu kata kuncinya terlalu spesifik. Jadi kalau mau cari kata kunci turunannya agak susah. Nah, apalagi sekarang kalau misalkan kata kuncinya lebih dari 2 kata, misalkan 3 kata. Biasanya di Google Trend atau di seleksi Google Trend itu grafiknya nggak muncul. Karena kenapa? Karena datanya cuma sedikit. Nah, itu kalau lebih dari 2 kata. Jadi sebaiknya kita punya kata kunci yang terdiri dari 2 kata. Kita lanjutkan. Nah, dari 2 kata ini kita cari sinonimnya dari masing-masing kata. Misalkan seragam. Orang nyebut seragam itu kira-kira apa? Misalkan seragam sinonimnya baju. Kemudian lagi pakaian. Pakaian. Kemudian ada juga yang bahasa asing, misalkan uniform. Uniform. Nah, ini kita fokus di kolom yang A dulu, kita cari padanan katanya atau sinonimnya. Setelah itu baru ke frasa yang B atau kata yang B. Sekolah misalkan, sinonimnya apa? Misalkan madrasah. Sekolah menengah misalkan SMP atau SMA atau variannya, atau ini bisa ke sinonim, bisa ke similar. Kalau sinonim itu persamaan kata, kalau similar itu kata-kata yang lebih umum atau variannya. Sekolah kan variannya ada SMP, SMA, dan SD, dan sebagainya. Nah, ini sebaiknya teman-teman bikin list di kertas dulu, baru kemudian disalin di Excel. Jadi kita di Excel tinggal mengolah kata-katanya aja. Jadi kita breakdown dulu, istilahnya kita jabarkan dulu di kertas. Silakan teman-teman di pause dulu videonya, silakan bikin 2 kolom seperti ini di kertas. Kemudian kita jabarkan kolom A, kita jabarkan kolom B, kita jabarkan, kita cari sinonimnya dari kata-kata ini. Kalau teman-teman sudah menjabarkan kata kuncinya di kertas, silakan salin di Excel. Ini kata-katanya semakin banyak semakin bagus. Ini juga semakin banyak semakin bagus. Tapi ini sebagai contoh aja, saya ambil sekian kata kunci. Nah, berikutnya kita akan silang atau kita akan kawinkan antara frase A dengan frase B. Nanti kita kawinkan, misalkan ini seragam sekolah. Kemudian berikutnya seragam madrasah, berikutnya seragam SMP, dan seterusnya sampai bawah sini. Setelah itu baru yang A yang kedua, yaitu baju sekolah, baju madrasah, dan seterusnya sampai bawah sini. Berikutnya yaitu pakaian sekolah, pakaian madrasah. Intinya antara A dan B kita kawinkan atau kita silang kata-katanya. Caranya seperti ini, silakan salin semua di Excel dulu kata-katanya. Berikutnya copy dari kolom yang B.
silakan di copy, silakan paste di kolom yang F. Berikutnya copy dulu kata yang seragam, silakan paste di baris yang sejajar dengan sekolah. Setelah itu lebarkan dulu, habis itu silakan ditarik, ada kotak kecil di sini, silakan tarik ke bawah. Berikutnya tetap ini dari kolom B di copy lagi, kasih jarak 1 baris di bawahnya sini, silakan dipaste. Berikutnya karena seragam sudah selesai kita tandai. Berikutnya yaitu baju, kita copy. Baju kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian ini ada kotak kecil, kita klik 2 kali. Nah, ini akan sejajar sama sebelahnya. Berikutnya kita kasih jarak lagi. Ini karena yang baju sudah selesai kita tandai. Berikutnya yaitu pakaian, tapi kita silang dengan yang ini. Kita copy, silakan kasih jarak 1 baris, paste di sini. Berikutnya yaitu setelah baju yaitu pakaian. Silakan copy dari sini. Atur sejajar dengan sekolah, kita paste. Ada kotak kecil di sini, kita klik 2 kali atau double klik. Berikutnya yaitu kita copy dari kolom yang B juga, karena pakaian sudah kita tandai. Berikutnya dari yang terakhir yaitu uniform ya. Kita paste dulu, kita copy dulu yang ini. Kemudian kita paste, kasih jarak 1 baris di sini. Silakan dipaste. Berikutnya yaitu uniform, karena pakaian sudah kita tandai. Berikutnya yaitu uniform. Uniform kita copy, taruh bawahnya sini, silakan dipaste. Ada kotak kecil di sini, kita klik 2 kali. Nah, ini akan menjadi ini. Berikutnya kita langsung antara kolom E dan F kita jadikan satu. Caranya seperti ini, silakan di blok. Silakan di blok dengan tahan tombol kontrol, klik kolom E dan F. Ini akan memilih dua-duanya, kemudian kita copy. Silakan buka notepad-nya. Silakan buka notepad atau yang sejenisnya. Kita gandeng antara kata yang di E sama yang di F ini kita gandeng. Silakan dipaste. Tadi sudah di copy, silakan dipaste di sini. Setelah Anda paste, nah ini kan ada jaraknya, ada spasinya di antara dua kata ini. Ini kita silakan di blok jaraknya saja. Kemudian silakan di copy jaraknya saja atau spasinya aja. Cari menu edit, kemudian cari menu replace. Nah, silakan paste di kolom yang atas. Sedangkan yang kolom yang kedua, kita isi spasi 1 kali. Kemudian replace all. Nah, ini akan semuanya akan gandeng. Langsung kita close, kita pilih semua dengan kontrol sama huruf A. Kemudian kita cut. Silakan balik lagi ke Excel. Silakan paste di kolom yang ini, kolom yang I. Langsung di paste. Setiap ada perubahan jangan lupa di save ya. Nah, dari kata-kata ini kita cari skornya. Kita cari skornya di atau skor Sagesnya di GCI. Skor Sages atau skor rekomendasi GCI dia keluar berapa angka. Itu nanti kita buat pertimbangan. Nah, nanti kita hasil pencariannya ada berapa baris kita tulis di sini nantinya. Yang ini kita kasih judul kata kuncinya. Nah, ini kita kasih gini biar ada tandanya. Berikutnya yang ada jarak yang baris renggang ini silahkan dihapus dengan ini. Klik kolomnya, langsung klik delete. Berikutnya juga garis-garisnya ini kita hilangkan, klik delete. Berikutnya juga. Nah, kalau sudah kita cari skornya. Nah, ini kita kasih pembatas biar teman-teman nggak bingung. Kita kasih pembatas seperti ini. Nah, ini kita tinggal cari skornya. Kita tabelkan dulu. Nah, ini nanti ini berapa baris, skornya berapa baris, skornya berapa baris. Nah, untuk mencari Sagesnya, saya sarankan teman-teman untuk memakai browser Safari. Karena kenapa? Karena akhir-akhir ini browser Mozilla maupun Chrome sedang lagi bermasalah. Nah, barisnya tidak mau keluar 10. Untuk saat ini saya sarankan teman-teman untuk menggunakan browser
Safari, ini browser Safari. Silakan download dulu di link ini, atau teman-teman bisa searching di Google download browser Safari. Nah, ini silakan diunduh. Nah, untuk khusus untuk Safari, dia masih dia masih keluar 10 baris, sedangkan untuk Mozilla dan Chrome saat ini lagi bermasalah, barisnya cuma 4. Nah, sedangkan kita di sini butuh 10 baris untuk menyeleksi kata kunci yang akan kita pakai untuk jualan. Nah, berikutnya silakan download dan install dulu browser Safari-nya. Nanti sebelum kita melakukan reset, historinya atau riwayatnya harus kita bersihkan dulu. Caranya seperti ini, nanti kita langsung praktek aja. Ini ada icon setting, reset Safari, dan centang semuanya. Kemudian di reset. Nah, pertanyaan biasanya ada pertanyaan kayak gini. Mas, kenapa harus dibersihkan riwayatnya? Nah, ini untuk mendapatkan data yang lebih valid. Nah, kalau historinya nggak bersih atau riwayatnya nggak bersih atau website datanya nggak bersih, nanti hasil pencariannya nggak murni, nggak valid sesuai dengan aslinya. Nah, berikutnya silakan pause dulu videonya, silakan download dan install browser Safari-nya. Oke, saya anggap teman-teman sudah menginstal Safari di laptopnya masing-masing. Nah, di sini kita bersihkan historinya dulu. Silakan klik icon setting di pojok sini, klik, pilih menu reset Safari. Pilih menu reset Safari. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Silakan dicentang semua. Habis itu silakan klik yang reset. Nah. Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan sama teman-teman, dan pastikan akun Google Anda atau akun Gmail Anda tidak sedang login. Atau biasanya tapi kalau bisa kita clear historinya, biasanya udah dia otomatis langsung keluar. Nah, karena kenapa? Karena kalau Gmail bisa menyimpan history. Nanti kalau Gmailnya lagi login, hasil pencariannya atau hasil sakisnya tidak murni. Kalau di kelebihannya di Safari, dia akan langsung muncul 10 baris. Dia akan langsung muncul 10 baris. Sedangkan kalau di Chrome, kalau di Mozilla itu harus kita atur dulu. Nah, ini enaknya kalau di Safari, dia langsung keluar barisnya 10. Nah, langsung kita silakan balik ke Excel-nya lagi. Kita copy dari kata yang pertama, silakan copy. Paste di browser Safari-nya Anda. Kita hapus semua dulu, langsung kita paste sini. Huruf terakhirnya kita hapus. Kemudian kita ketik lagi, spasi, sampai keluar suggest-nya kayak gini. Lah kalau semuanya terisi suggest-nya atau rekomendasinya semua terisi, berarti angkanya 10. Silakan kembali ke Excel, tulis angkanya atau tulis skornya 10. Berikutnya ke yang kata kunci berikutnya, copy juga, balik ke browser Safari-nya, silakan dipaste di sini. Huruf terakhirnya dihapus, kemudian diketikkan lagi, kasih spasi. Lah, ini kita cari yang turunannya ada di belakang. Jadi kayak misalkan ini, turunannya ada kata yang mengganggu di tengah maupun di awal kalimatnya, ini nggak kita hitung. Yang kita hitung cuman yang kata kuncinya atau yang kata kunci turunannya ada di belakang. Ini cuman ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Silakan tulis lagi di Excel-nya nih 5. Berikutnya silakan cari sampai selesai, ini juga copy. Untuk menghemat waktu silakan copy paste aja. Silakan paste di sini. Cari angkanya. Nah, kalau ini ada 10. Silakan balik tulis lagi 10. Silakan lakukan langkah yang sama kepada semua kata kunci ini untuk mencari skornya dari GCI atau google.co.id. Nah, silahkan cari angka dari masing-masing kata kunci ini dengan angka yang sama. Misalkan ini saya contohkan satu kali lagi. Silakan di copy, buka browser Safari-nya, silakan di Ctrl A dan Ctrl V untuk menggantikan. Hapus huruf 1 di akhirnya atau di akhir katanya, silakan. Ya, kalau ini angkanya 10 atau semua suggest-nya keluar, kita tulis 10. Nah, silakan videonya Anda pause dulu untuk cari angka-angka ini. Silakan diisi semua sampai kata kuncinya habis. Nanti kita akan filter lagi. Silakan videonya di pause dulu untuk praktek. Ini saya kasih contoh satu lagi, misalkan ini yang terakhir, uniform, merah putih. Kita copy, silakan buka browser Safari-nya, silakan di paste. Nah, ini kan tidak keluar suggest-nya atau tidak keluar rekomendasinya dari Google.
Ini kemungkinannya bisa dua. Kemungkinan yang pertama, memang tidak keluar. Atau kemungkinan yang kedua, yaitu ada problem di internetnya. Untuk uji ini internetnya problem atau tidak, silakan di enter atau silakan klik penelusuran. Sebelum kita lanjut, saya akan jelaskan sebentar kenapa ada angka 10, kenapa ada angka 5, kenapa ada angka 1. Nih, saya akan jelaskan dari dua kata kunci ini yang berbeda angkanya ya. Ini misalkan kita ketik seragam sekolah. Ya. Seragam sekolah. Silakan buka browsernya. Saya paste di sini ya. Seragam sekolah, suggest-nya keluar 10. Google itu ibaratkan pasar, teman-teman sekalian. Google itu ibaratkan pasar. Di pasar ada 10 orang yang butuh dengan seragam sekolah, maka semuanya butuh seragam sekolah. Tapi kalau kita ganti seragam madrasah, misalkan ini, yang butuh seragam madrasah hanya 5 orang. Sedangkan yang butuh seragam sekolah tadi berapa? 10 orang. Nah, kita sebagai penjual, kira-kira mau jualan yang peminatnya banyak atau cuma sedikit? Nah, pasti jawabannya peminatnya banyak kan? Nah, sekarang kita filter atau kita ambil kata kunci yang nilainya 10 saja. Nanti kita ambil kata kunci yang nilainya 10 aja. Caranya seperti ini. Silakan blok antara kolom I dan J. Kita satukan dulu kayak tadi. Blok semua sampai bawah. Silakan blok. Kemudian silakan di copy, buka lagi notepad-nya, lakukan langkah yang sama kayak tadi, silakan di paste, ada spasinya kita blok kayak tadi, silakan di copy, cari menu edit, kemudian kita edit, cari menu replace, silakan paste di yang atas, dan di bawah spasi, kita kasih spasi 1 kali, replace all. Nah, ini sudah menjadi gandeng semua. Setelah itu kita pilih semua, silakan di copy. Yang satu silakan dipaste di sini di kolom yang sebelahnya. Sebelahnya lagi di sini. Nah, satunya kita paste di seleksi yang GT. Seleksi yang GT ini kita paste di sini. Nah, ini sudah menjadi satu kolom ya. Habis itu kita filter, kita ambil yang angkanya 10 aja. Silakan klik di kolomnya. Misalkan ini kolomnya aja ya. Silakan cari menu data dari kiri ke kanan. Cari menu data. Nah, ini dia. Kemudian silakan cari menu filter. Klik menu filter. Setelah itu kan ada panah bawah di sini, silakan diklik. Cari menu text filter, cari menu, kemudian cari menu yang contains. Karena kita di sini mau filter yang 10 aja, silakan ketik di sini angka 10. Setelah itu silakan di OK. Nah, ini yang selain angkanya 10 dia akan terhapus dan di sini hanya tersisa angka 10 saja. Oke, kalau teman-teman mau praktek silakan di pause dulu videonya. Oke, untuk berikutnya karena ini kan skornya udah pasti 10 semua, udah pasti imbang ya. Sekarang angka 10-nya kita hilangkan lagi karena ini skornya semua sama. Silakan cari menu home atau menu home di sini. Silakan cari menu replace di pojok sini. Klik yang replace. Nah, angka 10-nya ini kita hapus. Replace itu sebenarnya menggantikan. Tapi kalau bawahnya atau replace with-nya kita kosong itu sama dengan menghapus. Angka 10-nya kita ketik di sini. Silakan ketik angka 10 di sini. Kemudian klik menu ini barisnya. Klik huruf kolom C-nya, silakan di replace all. Nah, semua akan terhapus angkanya. Nah, ini kan sebenarnya kita masih bingung ini mana yang harus kita prioritaskan. Nah, untuk itu kita seleksi kata kunci ini di Google Trends. Nah, ini di sini kita tulis peringkat Google Trend atau rating sama aja. Peringkat GT atau saya singkat Google Trends. Nanti kita prioritaskan mana yang paling kuat. Kita bandingkan mana yang paling kuat di antara kata kunci ini. Jadi ini kata kunci. Kata kunci. Oke. Habis ini kita buka Google Trend-nya setelah ini. Selalu ingat, setiap ada perubahan silakan di save atau langsung aja Ctrl S.
Kalau sudah, silakan buka browsernya. Silakan ketik di sini Google Trends Indonesia. Google Trends Indonesia. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, silakan kata kuncinya ketik di sini atau langsung copy paste, nggak ada masalah. Kita copy, silakan paste di sini. Silakan di klik ininya atau langsung di enter, nggak ada masalah. Nah, tampilannya akan seperti ini. Berikutnya kita setting, ini masih seluruh dunia kita. Biar lebih spesifik kita ketik di sini Indonesia. Karena kita mau jualan di Indonesia, silakan ketik atau silakan pilih yang Indonesia. Silakan tunggu dulu prosesnya. Nah, ini kalau mau riset selalu ingat ininya silakan setting di 12 bulan terakhir karena ini standarnya 12 bulan terakhir, dan karena kita jualannya di Indonesia silakan pilih yang Indonesia. Selalu ingat 12 bulan terakhir, ininya Indonesia. Berikutnya ada datanya di bawah. Ini saya jelaskan dulu salah satu fungsi dari Google Trend. Nah, ini kita bisa tahu target pasar kita ada di wilayah ini. Tapi ini masih provinsi atau subwilayah. Nah, biar lebih spesifik silakan subwilayahnya silakan diganti ke kota. Nah, tunggu dulu prosesnya, silakan. Nah, ini kalau ini sudah muncul daftar kotanya ya. Berarti kesimpulannya kalau saya mau jualan menggunakan kata kunci seragam sekolah, saya harus jualan di kota-kota ini atau gabung forum jual beli di kota-kota ini. Nah, ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ada 2 poin di Google Trend. Yang pertama yaitu teratas. Yang kedua yaitu meningkat. Kalau yang meningkat ini diurutkan atau diakumulasi berdasarkan yang sedang booming atau yang sedang lagi viral atau yang sedang meningkat, atau yang rising kalau yang bahasa Inggris. Kemudian kalau yang top, ini bedanya. Kalau yang top itu diurutkan atau diakumulasi berdasarkan kuantitas pencarian atau jumlah pencarian dalam 12 bulan terakhir, karena di sini kita filter berdasarkan 12 bulan terakhir. Nah, kenapa kita harus pakai Google Trend? Nah, kalau Google Trend itu datanya bisa kita filter sejak 12 bulan atau 12 bulan terakhir. Sedangkan kalau di google.co.id, kalau google.co.id yang ini, itu datanya diakumulasi dari tahun 2004 sampai dengan hari ini. Jadi datanya masih kurang valid. Biar lebih valid, kita filter lagi kata kuncinya di Google Trend, setting 12 bulan terakhir dan negaranya di Indonesia, karena kita jualan di Indonesia. Nah, untuk memanfaatkan kata kunci dari Google Trend, silakan prioritaskan atau utamakan kata kunci yang sedang meningkat. Ini saya contohkan. Nah, di sini kita harus filter lagi. Untuk kata kunci yang negatif ini jangan diambil. Intinya, kalau kita riset, kita harus selalu berpikir dari sudut pandang calon konsumen. Nah, kan yang pakai Google kan bukan cuma calon konsumen ada. Bukan calon konsumen aja kan ada orang nyari tutorial, ada orang cari referensi, dan kita sebagai untuk riset kita harus filter berdasarkan yang ngetik calon konsumen. Kalau nomor 1 ini kayaknya bukan calon konsumen. Kalau 2 masih mungkin, 3 juga masih mungkin. Nah, 2 kata kunci ini kita ambil. Kemudian kalau sudah kita ambil kata kunci berikutnya, itu silakan ambil yang teratas. Karena kenapa? Karena kalau yang meningkat itu sedang booming. Jadi kita utamakan yang sedang booming atau yang sedang viral. Nanti kita manfaatkan di iklannya kita. Fungsi Google Trend yang berikutnya yaitu kita bisa membandingkan kata kuncinya. Tadi kan kita sudah mengumpulkan kata kunci. Nah, ini kita bandingkan berdasarkan traffic terbesar atau pencarian terbanyaknya. Berikutnya kita masukkan kata kunci yang berikutnya yaitu seragam ini, SMP. Silakan di copy. Paste di ini ada tulisan bandingkan. Silakan paste di sini. Langsung enter. Ini kapasitasnya bisa sampai 5 kolom atau 5 kata kunci. Silakan paste di sini 55. Berikutnya ini silakan paste di sebelahnya atau kita bandingkan. Enter. Berikutnya silakan ini kita bandingkan kata kuncinya. Berikutnya masih ada space 1 lagi atau kolom 1 lagi. Baju sekolah yang terakhir.
Silakan dipaste dan enter. Nah, ini kapasitasnya hanya 5 kolom atau 5 kata kunci. Nah, sedangkan kita kan masih punya sisa kata kunci yang lain yang belum kita masukkan ke kolom pencarian atau kolom pembanding. Nah, ini caranya kita cari grafik ya, batangnya yang paling rendah, itu kita gantikan dengan kata kunci yang lain yang belum kita masukkan. Ini misalkan yang warna hijau ini seragam pramuka yang rendah. Seragam pramuka kita eliminasi atau kita tandai. Ini misalkan. Kita tandai dengan warna yang lain, misalnya warna hijau. Kita masukkan atau seragam pramuka ini kita gantikan dengan kata kunci lainnya yang belum kita masukkan. Silakan ini digantikan. Intinya kata kunci yang rendah kita eliminasi, kita gantikan dengan kata kunci yang lain. Kita eliminasi, tunggu hasilnya dulu, silahkan. Nah, ini kemudian sekarang yang paling rendah yaitu yang warna merah, yaitu seragam SMP. Seragam SMP kita gantikan dengan, kita eliminasi dulu seragam SMP, silakan gantikan dengan kata kunci yang lain, yaitu berikutnya ini. Silakan di copy, gantikan kata kunci yang rendah. Intinya di sini kita seleksi mana kata kunci yang pencariannya terbanyak. Caranya seperti ini. Kita masukkan kolomnya satu persatu di 5 kolom ini. Kalau ada kata kunci yang tingkatnya rendah atau trafficnya rendah, langsung kita eliminasi dan kita gantikan dengan kata kunci yang kita punya yang belum kita masukkan ke kolomnya. Silakan kalau teman-teman mau praktek, silakan di pause dulu. Nah, kalau ternyata ini yang paling rendah, yang warna merah, yaitu baju pramuka. Baju pramuka kita eliminasi. Berikutnya yaitu kata kunci berikutnya, silakan di copy. Untuk menggantikan kata kunci yang trafficnya rendah, kita hapus, kita paste di sini, silakan di enter. Terus lakukan langkah yang sama sampai dengan kata kunci Anda habis. Sampai pada akhirnya ketemu 5 kata kunci besar. Berikutnya ini yang terendah. Intinya yang terendah kita hapus, kita gantikan kata kunci yang lain yang belum kita masukkan atau yang belum kita bandingkan. Silakan teman-teman praktek, silakan di pause dulu videonya. Nah, kalau sudah, kan ada 5 kata kunci yang bertahan dari awal. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Silakan beri nomor sesuai dengan trafficnya. Silakan balik ke browsernya dulu, buka Google Trend yang tadi. Ingat, yang dilihat itu bukan grafik garisnya ini, tapi grafik batangnya. Karena kenapa? Karena grafik garisnya ini masih belum terakumulasi. Sedangkan grafik batangnya ini sudah terakumulasi selama waktu yang kita tentukan atau 12 bulan terakhir. Kita mulai dari grafik yang tinggi, yaitu seragam sekolah. Silakan balik ke Excel-nya lagi. Berarti seragam sekolah kita tulis GT1, istilahnya Google Trend yang peringkatnya nomor 1. Berikutnya yang grafik kedua yaitu baju sekolah, yaitu kita silakan balik ke Excel-nya, cari baju sekolah. Ya, ini GT2 atau Google Trend yang peringkatnya nomor 2. Berikutnya terus sampai GT5. Berikutnya yaitu baju SMA. Baju SMA yaitu GT3 atau Google Trend yang peringkatnya nomor 3. Berikutnya silakan dinomorin kayak gini, diurutkan sesuai dengan pencarian yang tertinggi atau nilai tertinggi dari grafik batangnya. Berikutnya yaitu seragam SMA ya, yaitu GT4. Seragam SMA atau Google Trend yang rankingnya nomor 4. Berikutnya yaitu baju pramuka, otomatis ini GT5 atau Google Trend yang peringkatnya nomor 5. Nah, 5 kata kunci inilah yang dinamakan kata kunci yang potensial untuk jualan online. Nah, silakan dimanfaatkan 5 kata kunci ini. Sebentar kita urutkan di sini GT1 sampai dengan GT5. Nah, 5 kata kunci ini yang pencariannya terbanyak. 5 kata kunci ini yang kita manfaatkan nantinya untuk jualan. Silakan diurutkan seperti ini dari GT1 sampai dengan GT5. Berikutnya yaitu GT3. Kita urutkan di sini. GT4 dulu. Kemudian langsung ke berikutnya GT5. Nah, inilah 5 kata kunci. Inilah 5 kata kunci potensial yang bisa kita manfaatkan untuk
jualan. Misalkan kita mau aplikasikan ke Instagram, misalkan Instagram pertama kita fokuskan ke GT1 seragam sekolah, kemudian Instagram kedua kita fokuskan ke GT2 atau ke baju sekolah. Instagram berikutnya yang ketiga yaitu kita fokuskan ke kata kunci yang Google ranking 3 yaitu baju SMA. Berikutnya Instagram berikutnya keempat ini, Instagram kelima ini. Sama, ini yang penting kita dapat dulu 5 kata kunci yang benar-benar potensial untuk jualan produknya kita. Setelah itu mau kita aplikasikan ke media apapun tetap bisa. Misalkan kita biasa pakai Facebook, ya udah Facebook pertama pakai kata kunci ini, Facebook kedua pakai kata kunci ini, dan seterusnya. Misalkan kita mau pakai blog, misalkan WordPress, yang pertama kita langsung WordPress kita bikin 5 aja cukup. Nah, WordPress pertama untuk ini, kedua untuk ini, tiga untuk ini, dan untuk ini. Intinya dari riset kali ini kita cari 5 kata kunci yang benar-benar potensial untuk jualan. Nah, bagi saya riset kata kunci atau kata kunci itu ibaratkan dengan tanaman, ya. Kata kunci itu ibaratkan dengan tanaman, sedangkan iklan kita itu ibaratkan dengan ladang. Nah, kalau tanamannya atau bibitnya atau kata kunci itu ibaratkan sebagai bibit, ya. Kalau bibitnya itu bagus, ditanam di ladang manapun, hasilnya tanamannya pasti bagus. Tapi kalau bibitnya jelek atau kata kuncinya jelek, ditanam dimanapun atau pakai media iklan apapun, iklannya tetap jelek. Jadi ibaratkan tanaman. Jadi kalau emang kata kuncinya bagus, saingannya cuma sedikit, ya itu kan lebih potensial untuk menghasilkan order. Jadi seperti itu. Jadi sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan selamat mencoba, selamat praktek, dan jangan lupa add Facebook saya di Rizky Pahlawan. Saya Rizky Pahlawan, terima kasih.